Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispri Hadi Teguh Iman dari kelas Ekonomi A, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori ekonomi makro. Mari kita langsung ke video. Di sini saya menjelaskan tentang siklus ekonomi. Siklus ekonomi. Bagaimana itu siklus ekonomi? Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu perekonomian yang ideal adalah perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa satu tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan pertumbuhan. Tersebut disertai stabilitas harga dengan kesempatan kerja yang terbuka luas. Neraca perdagangan dan neraca pun mengalami surplus yang baik, kadang naik, kadang turun. Itu hal yang lumrah di siklus ekonomi. Perekonomian seperti ini dipercaya akan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat dari generasi ke generasi. Selanjutnya. Terus biasanya indikator yang digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah output real serta tingkat harga. Baik, selanjutnya kita ulangi. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 tahunan. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Yaitu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah atau natur dan adat istiadat atau kebiasaan custom, yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. Baik, selanjutnya siklus jangka menengah yaitu oleh Juglar Cycle, yaitu durasi siklus jangka menengah berkisar 7-11 tahun. Lalu pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Raymond Juglar pada tahun 1860. Menurut ekonomis Inggris William Stanley Jevons, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu apa aja? Yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang berdaur-ulang 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari menurut Jevons akan mempengaruhi siklus iklim atau cuaca. Siklus iklim atau cuaca akan mempengaruhi output perekonomian, yang muaranya mempengaruhi output perekonomian nasional. Lalu, siklus jangka panjang yaitu Kondratiev Cycle, yaitu pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai di Kondratiev pada tahun 1925. Durasi siklus jangka panjang berkisar antara 48 sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkan teknologi baru atau innovation and innovation. Contohnya, siklus jangka panjang yang terjadi di Amerika Serikat antara lain periode 1787 sampai 1842 dan 1843 dan 1847. Ini ada siklus ekonomi, kesempatan kerja, dan inflasi. Terdiri dari kesempatan kerja dan siklus ekonomi apa aja sih? Terdiri atas siklus ekonomi dan kesempatan kerja secara umum dan hubungan positif antara tingkat output dengan kesempatan kerja, terutama bila analisanya jangka pendek. Sebab dalam jangka pendek teknologi dianggap konstan, barang modal merupakan input tetap, sedangkan yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Karenanya pengaruh siklus sangat terasa bagi kesempatan kerja. Lalu siklus ekonomi dan inflasi, jika output real lebih kecil dari output natural, inflasi cenderung menurun, dan begitu pula sebaliknya. Jika output real lebih besar dari output natural, maka inflasi cenderung meningkat. Karenanya pengaruh siklus sangat berpengaruh terhadap inflasi. Oke, faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi itu apa saja sih? Terdiri atas satu, pertama, menurut sudut pandang komunitas moneteris, jumlah uang
beredar adalah faktor utama yang dituding sebagai penyebab timbulnya inflasi di setiap negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia jumlah uang beredar ini lebih banyak diterjemahkan dalam konsep narrow money atau MI. Hal ini terjadi karena masih adanya tanggapan bahwa uang dikuasai hanya merupakan bagian dari likuiditasi perbankan. Jadi sejak tahun 1976 presentasinya uang kuartal yaitu yang beredar pada 48,7%, lebih kecil daripada presentasi jumlah uang giral yang berada 51,3%. Baik, yang kedua ada definisi anggaran belanja pemerintahan. Seperti halnya yang umum terjadi pada negara berkembang, anggaran belanja pemerintah Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit. Meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berkembang, defisitnya anggaran ini belanja ini banyak yang disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut keterangan struktural ekonomi Indonesia yang acap kali menimbulkan kesenjangan antara kemauan dan kemampuan untuk membangun. Oke, selanjutnya siklus Indonesia. Baik, selanjutnya siklus ekonomi Indonesia. Pada tahun pertama, periode 1969 sampai 1995 terdiri atas indikator PDB real. Terus kedua ada periode 1990 sampai 1990-an lah. Itu terus yang ketiga, nah puncaknya itu krisis ekonomi pada 1998. Yaitu krisis ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang ditempuh pemerintah. Risiko dari mekanisme pasar adalah kegagalan pasar dari market failure yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi atau imperfect information dan penyimpangan moral atau moral hazard para pelaku ekonomi. Baik, dan pada Pusat Statistik BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 tumbuh di kisaran 5%, namun realisi itu melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Penurunan angka pertumbuhan juga terjadi di beberapa pulau. Lalu yang pada dan pada tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 3% sampai 4%. Hal ini dilihat dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan yang didorong oleh pemerintahan domestik. Joshua Pardede memperkirakan di tahun depan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 3 sampai dengan 4%. Baik. Itu saja yang saya pahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika banyak kesalahan itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.